wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. teman. Selamat pagi, Dr. Maria. Izin memperkenalkan diri, saya Sabrina Ayu Pradita sebagai moderator. Jalannya presentasi kelompok 5 dengan materi Immunity Process and Degenerative Process. Kepada kelompok 5 dipersilahkan. Ya, izin masuk. Jadi di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang imunitas dan degeneratif. Halo? 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 Suara saya terdengar nggak? Iya, baik, terdengar, Dok. Terdengar, Dok? Iya, terus ada kendala ini. Iya, sepertinya ada kendala dari kelompok 5, Dok, jaringannya. Oh, ya udah kita tunggu. Ya, kepada kelompok 5 dipersilakan untuk memulai kembali. Baik, izin masuk moderator. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang konsep of pathophysiology. Pathophysiology is the study of disorders of mechanical, physical, and biochemical function, whether caused by a disease, symptom of abnormal condition that does not deserve to be called a disease. Selanjutnya, the process of immunity. The immune system or the body's defense system are the cells and many other biological structures and that jadi terdengar? Ya, terdengar. Ya, terdengar. Senyap lagi tuh. Iya, izin masuk Alvia. Sepertinya ada kendala dari device Alvia sendiri. Mungkin bisa pinjam device ke yang lain. Bentar. Ini kelompok menjadi dua, the non-specific innate immune system. The system does not provide long-lasting protection against pathogen attacks, so another immune system is needed, namely the adaptive immune system. The innate immune system is the dominant defense
system is most organism. Jadi, pertama itu ada daya sistem imun bawaan innate yang bersifat non-spesifik. Daya tahan tubuh non-spesifik yaitu daya tahan terhadap berbagai bibit penyakit yang tidak selektif, artinya tubuh harus mengenal dahulu. Ya, maaf, tadi ada terkendala jaringan. Selanjutnya ada specific adaptive immune system. The adaptive immune system is the body defense mechanism in the form of resistance to certain antigens. The adaptive immune system is mainly played by B lymphocytes and T lymphocytes. There are three types of molecules that are important in this regard, namely MHC proteins, antibodies, immunoglobulins, and T-cell receptor, TCR, T-cell receptor, humoral immune system, cellular immune system. Jadi, yang kedua itu ada sistem imun adaptif yang bersifat spesifik. Sistem imun adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu. Sistem imun adaptif ini terutama diperankan oleh limfosit B dan limfosit T. Ada 3 jenis molekul yang penting dalam hal ini, yaitu protein MHC, antibodi atau immunoglobulin, dan reseptor sel T, TCR, T-cell reseptor. Patogen dapat mengembangkan strategi untuk mengecoh atau menekan mekanisme sistem imun bawaan demi mempertahankan infeksi yang telah dijangkitnya. Respon imun adaptif diperankan oleh sel efektor dan molekul terkait sekitar hari keempat atau kelima setelah infeksi awal. Setelah kadar antigen menurun ke bawah, ambang batas sistem imun adaptif, respon akan berhenti, namun antibodi dan memori imunologis akan tetap bertahan dan memberikan perlindungan yang panjang untuk infeksi ulang yang dapat terjadi. Selanjutnya ada function of immunity. Yang pertama itu pembentuk kekekalan tubuh, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, mendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan, menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya ada cause of immunity. Yang pertama itu ada genetik atau heredity. Seseorang yang memiliki riwayat penyakit menurun seperti diabetes mellitus akan berisiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. Yang kedua ada fisiologi. Fungsi organ yang terganggu akan mempengaruhi kerja organ yang lain seperti berat badan. Yang berlebihan akan menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar sehingga dapat meningkatkan kerentaan terhadap penyakit. Yang ketiga ada sleep atau tidur. Kadar sitokinin yang sistem kerjanya sangat dipengaruhi oleh pola tidur seseorang, ketika kadar hormon ini berubah-ubah dapat memengaruhi imunitas seluler sehingga kekebalan tubuh akan
melemah. Yang terakhir ada drug use atau penggunaan obat-obatan. Konsumsi obat antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan bakteri menjadi lebih resisten. Sehingga ketika bakteri menyerang lagi, maka sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya. Next. Selanjutnya ada disorders of the body's defense system. Gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada hypersensitivitas atau alergi. Increased reaction to certain antigens. The antigen that cause an allergy is called an allergen. Adalah peningkatan reaksi terhadap antigen tertentu. Antigen yang menyebabkan alergi disebut alergen. Karena alergen ini membuat tubuh sensitif sehingga ketika terkena lagi akan mengakibatkan reaksi alergi. Gejala alergi dapat berupa gatal-gatal, ruam kemerahan di kulit, mata merah, atau kesulitan bernafas. Kedua ada autoimmune disease atau penyakit autoimun. This disease is the failure of the immune system to differentiate body cells from foreign cells so that the immune system attacks the body itself. Penyakit ini adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imunitas menyerang tubuh sendiri. Contohnya, penyakit lupus. Yang ketiga ada immunodeficiency decrease atau immunodeficiency. Effectiveness of the immune system or the inability of the immune system to respond so that it can interfere with the work of the body's defense system. Menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespons sehingga dapat mengganggu sistem kerja dari pertahanan tubuh. Penurunan sistem kekebalan tubuh dapat disebabkan oleh antara lain obesitas, penggunaan alkohol, narkoba, kekurangan nutrisi, dan virus yang menyerang tubuh, seperti virus HIV yang menyebabkan AIDS. Yes. Selanjutnya ada degenerative process atau proses degeneratif. Cell degenerative or cell decline is a cell abnormality that occurs as a result of minor injury, mild injury to structure in cells such as mitochondria and cytoplasm will disrupt the cell's metabolic process. This damage is reversible. If it is not removed or it gets worse, then the damage becomes irreversible. Jadi, degeneratif merupakan suatu perubahan secara fisika dan kimia dalam sel. Jaringan atau organ yang bersifat menurunkan efisiensinya. Degeneratif sel atau kemunduran sel adalah kelainan sel yang terjadi akibat cedera ringan. Cedera ringan yang mengenai struktur dalam sel seperti mitokondria dan sitoplasma akan mengganggu proses metabolisme sel. Kerusakan ini sifatnya reversibel, artinya bisa diperbaiki apabila penyebabnya segera dihilangkan. Apabila tidak dihilangkan atau bertambah berat, maka kerusakan menjadi irreversibel dan sel akan mati. Next. Cause of the degenerative. Jadi penyebab terjadinya degeneratif karena perubahan fungsi atau struktur yang mengakibatkan perubahan jaringan dan organ selama waktu tertentu. Penyakit degeneratif umumnya baru diketahui saat sudah parah. Penyebab-penyebab dari terjadinya degeneratif bisa merupakan lack of oxygen atau kekurangan oksigen, lack of nutrition or malnutrition, kekurangan nutrisi atau malnutrisi, cell infection, infeksi sel, abnormal immune response or immunological reaction atau respon imun yang abnormal atau reaksi imunologi, age factor, faktor usia, defect atau cacat atau kegagalan, dan terakhir genetik atau genetik. Next.
Selanjutnya ada generative type. Next. Jenis degenerative cell yang sering dijumpai antara lain yang pertama ada degeneration albuminosa. Albuminous degeneration, also called parenchymatous degeneration, is a mild degeneration characterized by turbidity, swelling of the cytoplasm, and granular cytoplasm. Jadi degenerasi albuminosa disebut juga degenerasi parenchymatosa, merupakan degenerasi teringan yang ditandai dengan terjadi kekeruhan, pembekakan sitoplasma dan sitoplasma bergranula. Bila pembekakan sel sudah mengenai seluruh sel dalam organ, jaringan akan tampak pucat, terjadi peningkatan turgor dan berat organ. Contohnya ada pada pyelonephritis kronik, gambarnya ada di samping. Bisa di next. Yang kedua ada hydropic atau vacuolar degeneration. Hydropic degeneration is a reversible cell injury with intracellular accumulation that is more severe. With albumin degeneration, it's cell injury that cause the cell to appear swollen. Degenerasi hidropik merupakan jejas yang reversible dengan penimbunan intraseluler yang lebih parah jika dengan degenerasi albumin. Merupakan suatu cedera sel yang menyebabkan sel itu tampak bengkak. Hal itu dikarenakan meningkatnya akumulasi air dalam sitoplasma. Degenerasi hidropik sering dijumpai pada sel endotel, alveoli, sel epitel tubulus renalis, hepatosit, sel-sel neuron, dan glia otak. Dari kesekian sel itu, yang paling rentan adalah sel-sel otot jantung dan sel-sel pada otak. Etiologinya sama dengan pembekakan, sel hanya intensitas rangsangan patologik dengan berat dan jangka waktu terpapar rangsangan patologik lebih lama. Next. Selanjutnya ada fat degeneration atau degenerasi lemak. Fat degeneration occurs due to abnormal fat deposit in diseased cells. There is a metabolic disturbance in the cell caused by organic degeneration in the mitochondria, the Golgi apparatus, due to a stimulus. Degenerasi lemak terjadi akibat timbunan lemak abnormal dalam sel yang sakit. Terjadi gangguan metabolisme dalam sel yang disebabkan degenerasi organik di dalam mitokondria aparatus Golgi akibat suatu rangsang. Hal ini menyebabkan trigliserida dan air tidak dapat dieliminasi sehingga terjadi penimbunan zat-zat ini. Hepar merupakan organ tubuh yang paling mudah mengalami perlemakan. Study next. Degeneratif mukoid atau degenerasi mukoid bisa disebut juga mycosmatosa. Mucoid degenerative mucus is a bright viscous mucoid complex substance of variable composition that is normally secreted by epithelial cells and may also be part of sustained loose connective tissue matrix. Degeneratif mucoid atau mukus adalah substansi kompleks yang cerah, kental, dan berlendir dengan komposisi yang bermacam-macam dan pada keadaan normal disekresi oleh sel epitel serta dapat pula sebagai bagian dari matriks jaringan ikat longgar tertentu. Ini contohnya ada pada fibroadenoma mamae yang digambar ini ya. Bisa di next. Selanjutnya ada disease of degenerative atau penyakit-penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Devanya.
Ya, izin masuk. Selanjutnya itu ada, yang pertama itu ada hypertension. Hypertension is a disease when the arterial blood pressure is abnormally high during the systole or during diastole. Yang pertama itu hipertensi. Hipertensi adalah penyakit ketika tekanan darah arteri itu tinggi secara tidak normal selama sistol atau selama diastol. Kondisi ini harus didiagnosis dan diobati. Karena menyebabkan cedera permanen pada arteri dan kemudian menyebabkan penyakit parah lainnya pada organ seperti jantung, otak, ginjal, retina, dan penyakit lainnya. Yang kedua itu ada coronary disease. Coronary disease or coronary insufficiency is a disease in which there is complete or partial obstructions of one or more of the arteries that carry the heart muscle, atau juga disebut sebagai penyakit koroner. Penyakit koroner atau insuficiency ini adalah penyakit di mana ada obstruksi total atau sebagian dari satu atau lebih arteri yang mengaliri otot-otot jantung sendiri, yaitu ada obstruksi arteri koroner. Penyakit ini terbentuk oleh pembentukan plak ateroma yang lambat dan bertahap di dalam arteri koroner sendiri. Plak lemak tumbuh dan menghalangi aliran darah, suatu proses yang dikenal sebagai aterosklerosis. Yang ketiga itu ada myocardial infarctions. Acute myocardial infarction is an event of myocardial necrosis caused by unstable ischemic syndrome. Yang ketiga itu bahasa Indonesianya itu sebagai infark miokard. Nah, infark miokard ini akut sendiri merupakan kejadian di mana nekrosis miokard yang disebabkan oleh sindrom iskemik tak stabil. Nah, infark miokard ini akut atau IMA disebabkan oleh kerusakan irreversibel pada otot jantung akibat pasokan oksigen yang kurang. Keberadaan infark miokard sendiri dapat mengganggu fungsi sistolik maupun diastolik dan meningkatkan risiko aritmia pada pasien. Boleh di next. Yang kedua itu ada pada neoplastik. Yang pertama itu ada cancer atau kanker. Kanker ini disebabkan oleh sel-sel abnormal yang terus tumbuh, berkembang biak, dan menyebar ke seluruh tubuh. Meskipun ada banyak faktor yang diketahui berkontribusi terhadap pembentukan sel-sel kanker, penyebab pastinya belum pasti ditemukan. Yang selanjutnya. Yang kedua itu ada Alzheimer. Alzheimer juga termasuk ke dalam penyakit degeneratif umum yang mengakibatkan penurunan fungsi intelektual. Sedangkan penyebab pasti penyakit ini juga belum pasti ditemukan. Yang ketiga itu ada Huntington. Huntington adalah penyakit yang ditandai dengan kemunduran mental dan fisik yang menyebabkan kematian. Individu dengan penyakit ini awalnya kurang koordinasi dan kemudian akhirnya kehilangan gaya berjalan yang stabil, gerakan terkoordinasi, dan kemampuan mental. Dan yang keempat itu ada osteoporosis. Osteoporosis sendiri ini adalah penyakit degeneratif yang melibatkan tulang. Kondisi ini ditandai dengan tulang yang sangat keropos. Dengan demikian, seseorang individu dengan osteoporosis sendiri ini memiliki peningkatan risiko patah tulang. Ini biasanya mempengaruhi untuk tingkatan wanita usia lanjut dan menyebabkan punggung melengkung karena fraktur kompresi tulang punggungnya sendiri. Boleh di next. Ya, itu yang terakhir itu adalah simpulan atau penutupnya. Dari simpulan sistem imun, sistem kekebalan atau sistem pertahanan tubuh adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali, membunuh patogen. Sistem imun dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem imun bawaan dan adaptif.
Dan untuk degenerasi itu, degenerasi merupakan suatu perubahan keadaan secara fisika dan kimia dalam sel. Jaringan atau organ yang bersifat menurunkan efisiensinya, gangguan fungsi bisa bersifat reversibel maupun irreversibel. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau penghancuran terhadap jaringan atau organ tubuh. Misalnya itu ada hipertensi, penyakit koroner, dan sebagainya. Boleh di next. Sekian kelompok dari kami. Selanjutnya akan diserahkan kembali ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, disilakan untuk raise hand. Ada yang bertanya nggak? Iya, izin dok, ada yang bertanya. Pertanyaan pertama dari Adi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mod. Saya Yuda, izin bertanya. Sistem imun kan dapat membunuh virus bila jumlah virusnya itu sedikit atau sedang lemah. Terus kan ada orang yang positif HIV dan dia mengkonsumsi obat antiretroviral agar virus di dalam tubuhnya itu tidak berkembang biak dan menimbulkan simptom. Lalu kenapa sistem imun tidak menghancurkan virus HIV yang sedang dalam keadaan lemah tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Yuda atas pertanyaannya. Apakah kelompok 5 mengerti pertanyaan dari Yuda? Mengerti. Oke, baik. Mungkin pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Evi, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok kelompok 5. Ya, jadi pertanyaannya untuk saat ini kan apa penyakit degeneratif itu dapat dipengaruhi oleh pola hidup seseorang. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara mengurangi resiko penyakit degeneratif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Evi atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 5? Apakah dapat dimengerti? Izin menjawab, mengerti. Oke, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Itu belum dijawab ya? Iya, Kumpulin, izin menjawab dok. Belum dijawab, ditampung terlebih dahulu. kumpulin dulu. Iya. Ini tadi yang presentasi Alvia dan Putri Zevanya ya? Izin menjawab dok. Iya, betul dok. Oke.
Oke, kalau nggak ada silakan dijawab. Saya izin masuk. Sebelumnya saya Alfia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Evina ya. Yaitu apakah penyakit degeneratif itu dapat dipengaruhi oleh pola hidup seseorang? Terus bagaimana sih caranya mengurangi resiko penyakit degeneratif ini? Jawabannya tentu saja bisa ya. Bisa dipengaruhi oleh pola hidup seseorang, apalagi jika pola hidup atau gaya hidup sekarang itu semakin buruk, seperti gemar mengkonsumsi makanan tidak sehat, malas berolahraga, dan kebiasaan merokok, serta mengonsumsi minuman beralkohol. Dari faktor tersebutlah bisa meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif yang beragam. Dan untuk cara menguranginya, ya dengan cara mengatur pola makan, dengan teratur, terus banyak berolahraga atau aktivitas fisik. Apakah terjawab? Ya, baik. Izin masuk. Terima kasih Alfia sudah menjawab. Izin masuk, mau jawab pertanyaan dari Yuda. Silahkan. Jadi tadi Yuda nanya, sistem imun kan bisa membunuh virus bila virusnya itu sedang lemah atau sedikit. Sedangkan orang yang positif HIV dan dia mengkonsumsi obat ARV agar virus di dalam tubuhnya tidak dapat berkembang biak dan menimbulkan simptom. Lalu mengapa sistem imun tidak menghancurkan virus HIV yang sedang dalam keadaan lemah tersebut? Nah, HIV sendiri adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 yang merupakan salah satu jenis sel darah bagian dari sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Nah, semakin banyak dari sel CD4 yang dihancurkan ini, maka kekebalan tubuh kita itu akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Apakah menjawab, Yuda? Baik ya, Fanya, terima kasih. Iya, bagaimana teman-teman? Apakah Ada masih lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sudah terima materi saya? Materi saya hari ini tentang penyakit, tentang imunitas sistem immunity and degenerative disease. Sudah terima? Sudah, terima? Dok. Sudah, Dok. Oke, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia aja ya. Jadi secara garis besar, sorry saya nggak share screen karena saya tuh ada di bawah, di tempat di bawah tanah, gedungnya tuh di bawah tanah. Jadi sinyalnya kayaknya kurang, kalau saya share kayaknya kurang bagus. Ini suara putus-putus nggak? izin dok, tidak. Tidak ya. Oke, kita belajar tentang sistem kekebalan tubuh, di mana sistem kekebalan tubuh itu merupakan suatu sistem pertahanan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi, penyakit, atau kuman. Nah, tadi ada pertanyaan ya yang disampaikan Yuda. Kenapa sistem pertahanan tubuh itu tidak melemahkan atau membunuh virus HIV? Nah, kita tahu tadi sudah dijawab ya oleh presenter Bagus, bahwa penyakit HIV itu menyerang sistem imun tubuh kita, terutama CD4 dan CD8 ya, jadi CD4 dan CD8. Nah, itu yang berperan sebagai jalur pertama begitu adanya infeksi virus masuk ke tubuh. Nah, kalau dia tidak ada atau dia berkurang, otomatis pertahanan tubuh ini akan kurang. Ya. Jadi misalnya kalau orang demo nih, orang demo datang 100.000 orang.
tapi polisi kita cuma ada 100 orang. Ya 1 orang jaga 1000 ya nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Nah, jadi akhirnya dia nggak bisa mempertahankan. Nah, sedangkan imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imunitas dan bagaimana tubuh itu melindungi diri terhadap gangguan-gangguan yang disebabkan karena etiologi, bisa secara fisik, secara kimiawi, dan secara biologis. Sistem imun itu akan berfungsi untuk menghalang benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, benda asing itu apa aja? Bisa virus, bisa karsinogen, bisa polutan, bisa toksin atau racun, ya, bisa jamur, bisa bakteri, parasit, dan lain-lain. Nah, organ sistem imun itu tersebar di seluruh tubuh kita. Yang paling mudah kalian tahu itu adalah yang ada di amandel. Pernah dengar amandel? Nah, itu sistem imun, ya. Terus timus, nodus limpa, ya. Tonsil itu amandel, ya. Nodus limpa itu yang ada di selangkangan, di ketiak, ya. Nah, itu termasuk usus buntu. Usus buntu juga merupakan organ sistem imun. Bone marrow itu sumsum tulang, ya, sumsum tulang. Terus limpa, plak Peyeri itu yang ada di usus, ya, di usus. Nah, untuk sel-sel imun itu akan diperankan oleh sel-sel yang ada di dalam darah, ya. Jadi ada mast cell, ada natular killer, ada neutrofil, ada basofil, ada monosit, ada makrofag, ada sel T, ada sel B, ya. Sel T itu nanti yang ada CD8, CD4, ya, eosinofil, sel dendrik. Jadi banyak jenisnya. Mereka punya peran masing-masing, ya. Contohnya untuk radang akut akan lebih banyak diperankan oleh neutrofil, ya. Kalau pada radang kronik akan banyak diperankan oleh sel T limfosit. Terus makrofag, monosit, ya, itu lebih banyak di radang kronik. Nah, secara sederhana kekebalan tubuh itu dibagi 2 jenis, ya, yang disebut kekebalan alami dan kekebalan adaptif. Nah, kalau yang alami biasanya dia tuh responnya cepat, ya, jadi sudah ada dan dia merupakan garda terdepan atau pertahanan tubuh, jadi dia non spesifik. Kalau yang adaptif biasanya dia harus ada rangsangan pertama dulu, ya, sensitivitas yang pertama. Jadi reaksinya lambat, dia kenali dulu kumannya, dia udah pernah kena, dia simpan di sel memori, terus begitu dia kena lagi, dia diingatkan lagi ke sel memori, baru dia bereaksi. Jadi dia lebih lambat. Ini sistem pertamanya pada kekebalan bawaan, biasanya dia meliputi faktor fisik, kimia, dan flora normal tubuh, ya. Jadi misalnya E. coli, Streptococcus, Staphylococcus, yang awalnya ada beberapa yang normal bisa berubah menjadi ganas kalau sistem daya tahan tubuh kita turun. Dan pertahanan pertama itu juga oleh kulit, ya, faktor fisiknya itu dijaga oleh kulit, oleh kelenjar air mata, makanya itu ada gunanya. Kenapa orang matanya berair, ya, atau nangis gitu sekali-sekali nggak apa-apa. Kelenjar air ludah, kelenjar mukus, silia ya kadang-kadang. Nah, silia yang gede tuh contohnya bulu hidung. Buat apa sih bulu hidung itu? Itu merupakan salah satu
faktor pertahanan tubuh fisik ya. Jadi dia untuk menyaring, ya ada debu-debu kotoran yang masuk dia saring. Air kencing juga termasuk sistem pertahanan pertama ya, yang dari faktor fisik. Terus dari faktor kimia itu ada sebum atau sebasia ya, keringat ya, lisozim, terus pH. Nah, yang lain tuh sistem flora normal ya, contohnya E. coli pada kolon ya, dia berfungsi untuk pembusukan sisa makanan. Kalau nggak ada dia, makanan nggak bisa busuk ya, nggak jadi feses. Nah, pada flora normal akan berkompetisi dengan dalam memperoleh nutrisi dengan bakteri patogen. Nah, flora normal ini akan mengeluarkan zat metabolik yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikroba patogen. Nah, ini ada di bawahnya itu ada skema ya, skema tentang sistem imun, ada yang non-spesifik dan ada yang spesifik. Yang non-spesifik itu nanti ada terdiri dari fisik, ada yang kimia, yang larut ya, ada biokimia, yang humoral, terus ada yang seluler ya, seperti dia berfungsi untuk memfagosit ya, mononukleer dan polimorfonukleer, sel NK, sel mas dan basofil. Kalau yang spesifik dia nanti akan berperan di humoral dan seluler. Di humoral itu diperankan oleh sel B yang akan menghasilkan imunoglobulin D, imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin E, dan imunoglobulin A. Kalau yang seluler, dia diperankan oleh sel T. Di sini akan ada T helper 1, T helper 2, sel T sitotoksik, ya, sel T delayed bereaksi terlambat, ya, biasanya pada alergi kontak alergika. Kemudian ada sel T sitotoksik. Nah, sistem imun yang non-spesifik ini pertahanan tubuh terdepan dalam menghadapi serangan mikroorganisme. Di sini responnya langsung terhadap antigen, dia disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu. Dan biasanya dia sudah ada dan sudah berfungsi sejak kita dilahirkan. Nah, sistem pertahanan fisik contohnya ya kulit, selaput lendir seperti di dalam saluran pencernaan ya, mulut, nanti usus ya, semua itu selaput lendir. Terus silia saluran nafas yang tadi saya sebutkan kayak bulu-bulu hidung ya, di kuping juga ada bulu-bulunya juga ya. Terus reaksi kita batuk atau bersin itu merupakan pertahanan fisik. Dan itu gunanya untuk mencegah masuknya berbagai kuman patogen ke dalam tubuh. Biasanya pada kulit yang rusak, misalnya pada pasien luka bakar, itu akan meningkatkan terjadinya resiko infeksi yang kita sebut resiko infeksi sekunder yang nanti akan membahayakan jiwa pasien. Kalau pertahanan biokimia itu nanti dilihat ya dari air keringat. Nah, kenapa sih kita dibuatkan air keringat oleh Tuhan ya? Jadi ada fungsinya. Nanti dia sebagai pertahanan kimia. Sekret mukosa saluran nafas dan telinga ya, ada sekresi lilin ya. Kalau telinga kita bersihin tuh ada lilin yang kuning-kuning itu sekretnya ya. Kemudian lisosim dalam keringat, ada ludah, ada air mata, ada air susu ya. Nah, air susu ibu itu mengandung laktoferin dan asam neuraminik ya. Jadi dia sifatnya antibakterial terhadap E. coli dan Staphylococcus. Kemudian di lambung ada asam HCl, hidroklorida, dan enzim proteolitik dan empedu dari usus halus, itu juga dia berfungsi menciptakan lingkungan antibakteri. Nah, untuk sel-sel sistem imun yang non-spesifik, tadi saya sebutkan ada sel fagosit. Sel fagosit itu ada yang mononukleer, ada yang polimorfonukleer. Yang mononukleer lebih berperan pada proses radang kronik.
Kalau yang polimorfonuklear lebih berperan pada proses peradangan akut, ya, contohnya neutrofil. Jadi ini semua bisa dilihat ya sel-sel fagositnya. Nah, ada sel yang lain ya dari sel fagosit yang lain itu ada sel limfoid, ada LGL, large granular lymphocyte, dibagi ada nature killer dan ada cell killer. Biasanya sel nature killer itu lebih berperan membunuh sel tumor dan sel yang mengandung virus dengan cara non-spesifik tanpa bantuan antibodi. Kalau cell killer, dia merupakan efektor dari antibody dependent cellular cytotoxicity. Dia dapat membunuh sel secara non-spesifik. Ada juga sel mediator, ya contohnya basofil, mastosit, trombosit, sel aksesori. Ya. Ini nanti kalian hafalkan. Nah, respon imun seluler biasanya itu akan diperankan juga oleh makrofag. Di sini makrofag bertugas untuk memfagosit atau menelan antigen mikroba dan dia setelah ditelan dia akan mengolahnya di dalam tubuh makrofag itu ya secara internal. Kemudian dia akan menampilkan bagian dari antigen tersebut ke permukaan sel. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya kalau di permukaan sel itu sudah ditunjukkan reseptornya, maka dia akan membantu sel untuk mengenalinya, ya, mengenali antigen tersebut sehingga sel T itu akan mengaktifkan sel B untuk memproduksi antibodi yang sesuai. Nah, ini bagian rule of an antigen presenting cell. Jadi dilakukan fagosit terhadap antigen, kemudian antigen dibawa ke dalam sel makrofag, kemudian di dalam sana melalui cara fusi, kemudian dengan enzim yang ada dia mulai mendegradasi sel asing tersebut sampai menjadi fragmen-fragmen. Kemudian dia dipresentasikan ke permukaan dari sel APC ini sehingga bisa dikenali oleh sel T. Ya. Nah, untuk fragmen yang lain akan dikeluarkan dari tubuh makrofag melalui cara eksositosis. Nah, faktor yang mempengaruhi ada nggak untuk sistem imun non-spesifik? Ya pasti ada ya, pasti ada. Jadi tergantung spesiesnya. Nah, kita lihat kayak spesies kucing tertentu, ras tertentu, dia lebih mudah kena penyakit tertentu dari binatang tersebut ya. Nah, contohnya di manusia ada orang tertentu, suku tertentu yang lebih gampang terkena penyakit tertentu gitu ya. Nah, jadi juga ada perbedaan individu ya, orang per orang juga berbeda antara diriku dan kamu ya, bisa beda reaksinya terhadap suatu patogen ya. Terus beda usia juga beda reaksinya ya. Makin tua ya makin lemah, makin terlalu kecil, terlalu muda ya juga masih lemah karena sistem imunnya belum berkembang dengan sempurna. Ada pengaruh juga terhadap suhu, pengaruh hormon, faktor nutrisi ya. Terus adanya flora bakteri normal. Ini sistem imun adaptif, ini nanti kalian pelajari sendiri ya. Bagaimana sistem ini bekerja, dia akan diperankan oleh jenis sel yang utama yaitu sel B dan sel T. Nah, kalau sel T itu dibentuk di timus, ya timus itu di depan leher kita, di mana mereka mengalami dua proses seleksi, yaitu seleksi positif dan yang pertama itu hanya sel T dengan reseptor yang benar yang dapat bertanggung jawab dalam proses mengidentifikasi sel itu sendiri. Kemudian dilakukan proses seleksi negatif, di mana sel T dapat mengenali
molekul dengan peptida asing yang diizinkan untuk lulus keluar dari timus. Jadi respon imun itu nanti akan dipengaruhi oleh sel T, ada sel T pembunuh ya, CD8+, sel T pembentuknya CD4+, ada sel T supresor di mana dia akan memprogramkan memori pada sel T tersebut terhadap patogen yang akan menyerang tubuh manusia tersebut secara berulang. Nah, ada respon imunitas humoral. Yang humoral ini lebih diperankan oleh sel B. Jadi silakan dilihat bagaimana proses dia bekerja. Ya. Nah, kalau kita belajar ilmu imunitas, kita selain belajar imunologi, kita belajar juga arti kata dari antigen. Antigen itu adalah suatu zat ya atau senyawa yang merangsang respon imun, terutama yang menghasilkan antibodi. Antigen biasanya berupa patogen atau polisakarida, tetapi dapat juga berupa molekul lain, termasuk molekul kecil yang disebut hapten. Hapten ini yang akan bergabung dengan protein pembawa atau carrier. Antibodi dihasilkan oleh limfosit B yang berfungsi netralisasi patogen, opsonisasi oleh makrofag dan mengaktifasi komplement untuk menghancurkan patogen dan fagositosis. Ini antigen ya. Kalau lihat antigen dengan antibodi kompleks, dia saling berikatan. Ikatannya itu harus sesuai ya. Jadi ada yang segitiga, ada yang bulat, ada yang kotak. Itu harus sesuai epitopnya ya. Nah, kalau hapten dia butuh carrier. Jadi hapten itu dia hanya merupakan kotak-kotak kayak Lego gitu. Terus dia butuh carrier ya untuk menempel dan dikenali. Nah, sistem imun adaptif tadi bilang ada imunoglobulin G, ada A, ada M, ada D, ada E. Nah, ini strukturnya. Ya, yang paling besar itu pentamer ada di imunoglobulin M. Ya, ini ilmu-ilmu tentang antigen, silakan dibaca. Sel T, fungsi sel T-nya juga ini disebutkan bahwa dia membantu sel B dalam memproduksi antibodi, mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, dan mengontrol ambang kualitas sistem imun. Sel B itu berkembang di dalam sumsum tulang, ya, merupakan antigen independen, tetapi perkembangannya selanjutnya memerlukan rangsangan dari antigen. Fungsi utama dari sel B itu memproduksi antibodi. Nah, sel B ini akan menjadi aktif setelah dipengaruhi oleh sel T. Ya, nah, dia aktif, kemudian dia berproliferasi, berdiferensiasi, berubah menjadi sel plasma. Nah, sel plasma inilah yang akan membentuk imunoglobulin yang spesifik. Nah, ini ada tabel ya yang membedakan imunitas non-spesifik dan spesifik. Ini harus kalian hafalkan. Kalau ujian bisa banyak soal keluar dari sininya. Ya, ini imunitas yang didapat diperankan oleh sel apa, ini tinggal dihafalin ya. Yang adaptif yang oleh sel apa. Nah, kekebalan bawaan atau kita sebut innate immunity ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang paling pertama sehingga tubuh tidak terkena atau terlindungi ya, karena kita tahu tubuh itu tidak terlindungi dari mikroorganisme patogen. Tetapi sistem pertahanan ini belum bisa mengenali mikroba patogen secara spesifik. Jadi dia mengenalinya hanya secara umum ya. Dan berperan untuk semua jenis mikroba. Nah, kekebalan bawaan dibagi dua. Yang pertama itu meliputi secara fisik, kimia, dan flora normal yang ada di dalam tubuh. Pertahanan kedua yaitu melalui fagositosis
fagosit, inflamasi, dan aktivasi komplement. Komponen lain masih ada sel mast, basofil, eosinofil, dan sel pembunuh nature killer. Sistem imun adaptif atau spesifik, terutama dia menyerang patogen yang spesifik, terdiri dari sel yang sangat khusus disebut sel T limfosit dan sel B limfosit. Sel-sel ini mampu mengenali antigen asing yang berbeda dalam cara yang sangat tepat dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan memori imunologi sehingga memungkinkan pengenalan patogen yang telah ditemukan sebelumnya. Kekebalan adaptif dibagi dua, ada imunitas humoral dan imunitas seluler. Nah, ini jadi jenis antibodi. Antibodi yang tadi disebutkan ada gambarnya 5 itu ya. Tinggal kata-katanya. Antibodinya nanti dari G ada 4 subkelas dan imunoglobulin G ini merupakan satu-satunya antibodi yang mampu menembus plasenta ya, jadi memberikan imunitas pada bayi baru lahir. Jadi dia itu paling banyak di tubuh ya. Jadi di bayi itu sudah ada imunoglobulin G. Biasanya imunoglobulin G ini akan diproduksi besar-besaran pada pajanan berulang berikutnya. Jadi sesudah yang kedua, ketiga, keempat itu akan cepat ya. Nah, molekul ini berfungsi sebagai pelindung terhadap organisme dan toksin yang bersirkulasi, mengaktifkan komplement dan meningkatkan keaktifitasan dari sel fagositik. Dia memiliki komponen glikoprotein. Ya, jumlahnya sekitar 75% di dalam darah plasma orang dewasa dan dia mendominasi respon antibodi pada infeksi sekunder. Imunoglobulin G ini akan respon terhadap antibodi yang telah matang karena merupakan kontak antibodi kedua dengan antigen. Sedangkan imunoglobulin M, A, D, dan E hanya mengandung sekitar 25% glikoprotein. Antibodi yang diproduksi pertama oleh sel B adalah imunoglobulin M. Yang pertama dihasilkan oleh sel B. Produksi imunoglobulin B dapat meningkat dengan cepat dalam sel darah. Biasanya sel B mulai memproduksi imunoglobulin G, kemudian G meningkat cepat melebihi konsentrasi dari imunoglobulin M. Dan imunoglobulin G lebih kuat untuk melawan kuman karena ukurannya kecil, sehingga dia mudah melakukan penetrasi ke dalam jaringan. Aktivitas imunoglobulin G terbatas pada pembuluh darah, saluran darah, dan merupakan respon antibodi pertama atau antibodi primer yang mempertahankan tubuh terhadap imunoglobulin yang merupakan antibodi sekunder. Imunoglobulin M akan meningkat karena adanya infeksi baru atau adanya antigen. Jadi ada imunitas yang ditimbulkan seperti pada vaksinasi. Antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi pada pajanan awal terhadap antigen itu adalah imunoglobulin M, biarpun yang ada duluan itu imunoglobulin G. Karena imunoglobulin G itu akan meningkat pada pajanan kedua. Imunoglobulin M akan mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositosis, tetapi umurnya relatif pendek. Karena ukurannya, molekul ini menetap dalam pembuluh darah dan tidak keluar ke jaringan. Ada imunoglobulin A. Nah, ini antibodi yang disebut antibodi sekretori. Ditemukan dalam ludah, keringat, air mata, dan cairan mukosa, susu, cairan lambung, dan sebagainya. Imunoglobulin A, dia berfungsi mencegah kuman patogen menyerang permukaan sel mukosa. Jadi khusus dia berperan di permukaan sel mukosa.
bersifat bakterisida dengan kondisinya sebagai lisosil yang ada dalam cairan sekretori. Bersifat antiviral dan aglutinin yang efektif. Imunoglobulin A, dia disebut imunoglobulin sekretori. Ya, ini ada sekitar 15-20% ditemukan dalam serum darah. Yang terakhir antibodi D, ya. Imunoglobulin D berjumlah sedikit berperan penanda pada permukaan sel B yang matang. Dibentuk bersama dengan imunoglobulin imunoglobulin M oleh sel B normal. Sel B membentuk D dan M karena untuk membedakan unit dari RNA. Imunoglobulin D dalam serum darah itu dan limfe itu relatif sedikit, tetapi banyak ditemukan di dalam limfosit B. Dia membantu memicu respon imun. Nah, lupa ya, ada antibodi E. E ini ditemukan sedikit berikutnya sel dan basofil secara efektif, tetapi kurang efektif dibandingkan dengan eosinofil. Imunoglobulin E berikatan dengan reseptor Fc pada sel-sel tersebut. Adanya antigen yang spesifik untuk imunoglobulin E, maka terjadi reaksi silang memicu degranulasi dan pembebasan histamin dan komplement lainnya sehingga menyebabkan reaksi anafilaksis. Secara kegunaannya, imunoglobulin E ini sangat berguna dalam melawan ilmu parasit. Sehingga kalau di dalam pasien yang mengalami kecacingan, kita akan temukan peningkatan imunoglobulin E. Biasanya imunoglobulin E ditemukan dalam konsentrasi yang sangat rendah, kadarnya akan meningkat kalau ada alergi parasitik tertentu, dan molekulnya berikatan di reseptor sel mas dan basofil, menyebabkan pelepasan histamin dan mediator lainnya. Oke, ada slide satu lagi, degeneratif. Degeneratif itu penyakit yang timbul akibat kemunduran dari fungsi sel. Ya, jadi penyakit degeneratif adalah penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel, yaitu dari normal menjadi lebih buruk. Ya, di sebelahnya itu ada gambar ya. Jadi kalian tinggal lihat proses penuaan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit pada orang tua yang dianggapnya sebagai penyakit orang tua. Ini juga ya, organ-organ yang mengalami degeneratif, etiologinya bisa banyak ya, bisa karena kurangnya aktivitas fisik atau konsumsi padat energi, kurang konsumsi serat, obesitas sentral, merokok, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, ini sumber makanan penyebab penyakit degeneratif. Ya, kalau kalian ingin, aku nggak mau buru-buru menjadi lebih tua dari umurku, biar kelihatan lebih segar, ya ini yang harus dihindari. Junk food, soft drink, daging berlemak, mentega, margarin, krim santan, terus ada alkohol, gula, dan minyak. Ini penyakit degeneratif ya, dimulai dari obesitas. Kemudian ada penyakit hipertensi, ada penyakit jantung koroner, ada diabetes mellitus, ada hipertensi kolesterol. Nah, pada penyakit ini yang ditakutkan adalah adanya apa? Adanya ini semua, ya. Contohnya dislipidemia, gangguan metabolisme lipid, ada peningkatan kadar lipid di dalam darah. Biasanya secara klinis kita sebut hiperkolesterolemi, hipertrigliseridemia,
terus ada kombinasi kedua-duanya. Ya, ini contoh penyakitnya bisa dibaca yang terjadi secara primer pada organ tersebut dan ada yang terjadi karena pengaruh sekundernya. Kemudian ada stroke juga. Ya, stroke itu pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah yang berjalan di dalam otak. Nah, bisa terjadi karena adanya aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penumbuhan massa menonjol ke dalam lumen. Nah, diabetes mellitus sendiri itu merupakan keadaan hiperglikemia kronis akibat berbagai faktor lingkungan dan genetik atau keduanya. Ini klasifikasi DM, silakan dibaca, tanda dan gejala, konsep dan dasar pengobatan, karena penyakit ini penyakit seumur hidup, tidak ada kata dia disembuhkan, jadi itu banyak yang dokter-dokter bawa obatnya ke yang lain ya. Nah, konsep dasar pengobatan dari DM yaitu harus ada pengaturan pola makan, ada olahraga, ada penggunaan obat-obatan hipoglikemik dan pendidikan gizi. Ini tentang osteoporosis. Kalian tahu kalau tulang itu pasti susunannya padat ya. Nah, kalau padatnya tuh kayak yang di tengah tuh tulisan normal. Nah, kalau dia osteoporosis, dia lebih lebar dan lebih tipis lumennya. Osteoporosis itu merupakan penyakit metabolik tulang yang ditandai penurunan massa tulang yang progresif dan perubahan mikroarsitektur tulang dengan akibat meningkatnya fragilitas tulang serta kecenderungan memahami fraktur tulang belakang, pergelangan tangan, ya tulang panggung, laki. Patofisiologinya bagaimana terhadap osteoporosis? Itu dia prosesnya sama untuk setiap orang, di mana dia akan memulai dengan berkurangnya ketebalan korteks dan berkurangnya jumlah ukuran trabekula. Kemudian dia akan diakhiri dengan penipisan dari korteks dan pelebaran lumen secara anatomis normal. Ya, jadi kalau kita lihat anatomisnya normal, ternyata kalau kita lihat dalamnya kropos, gitu ya. Jadi kayak rumah masih bagus, begitu diperhatikan kok rayap semua gitu ya. Nah, setelah umur 40-45 itu terjadi penurunan massa tulang kita ya. Terutama kalau usia yang 40, 50, 20 sampai 30 pada laki-laki. Nah, penyakit ginjal ini ada gangguan pada ginjal yang terjadi secara kronis ya. Jadi ada fungsi neuron yang menurun sehingga ada gangguan sistem metabolisme nitrogen, cairan elektrolit. Nah, ini derajat-derajat penyakit ginjal kronik. Bagaimana masalahnya? Masalahnya itu ada di katabolisme protein energi malnutrisi. Jadi secara keadaan umum gizinya, secara progresivitas ginjalnya masih asupan gizi yang tidak terpenuhi oleh keluarga. Ya, itu kalau penyakit ginjal terminalnya ya cuci darah, bisa diapa-apain, cuci darah. Ya. Biasanya penyebabnya paling banyak itu batu ginjal. Itu banyak dihadapi oleh laki-laki usia 30 sampai 50 tahun. Dan biasanya juga ada riwayat keturunan batu ginjal ya. Jadi seringkali timbulnya berulang-ulang. Nah, ini ada macam-macam batu ginjal ya. Jenis batunya macam-macam, beda-beda. Ada kalsium oksalat,
kalsium oksalat dan kalsium fosfat, atau kalsium fosfatnya sendiri, ada asam uratnya juga, ada sulfide-nya, ada sistin juga. Ini tabel untuk menunjukkan faktor yang meningkatkan kejadian terjadinya batu ginjal dan faktor yang menghambat. Ya. Jadi nanti hindari makanan yang banyak mengandung zat-zat yang meningkatkan faktor terbentuknya batu ginjal. Biasanya penyakit degeneratif itu terjadi disebabkan karena terlalu banyak racun ya atau toksin masuk ke dalam tubuh yang berupa radikal bebas. Biasanya melalui pola makan yang salah. Oke, sampai di sini materinya. Silakan dipelajari. Saya kasih nilai ya untuk kelompok yang ini. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Udah foto belum ya? Coba saya buka ininya. Ya, foto yuk. Udah. Udah. Baik, izin masuk dok. Mungkin yang lain bisa on cam dulu ya. Jangan lama-lama nanti sinyalnya. Oke. Sudah dok. Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Ya. Saya izin live ya. Baik dok, terima kasih. Ya. Terima kasih dok.